Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan rawa-rawa, berdirilah sebuah pabrik padi yang megah dan terbengkalai. Pabrik itu milik seorang wanita cantik asal Belanda bernama Maria, yang datang ke Indonesia di awal abad ke-20. Maria memiliki keturunan bangsawan Belanda, dan warisan keluarganya membawanya ke Nusantara untuk menjalankan bisnis penggilingan padi di sebuah desa yang dikenal dengan nama Desa Sumber Rahayu. Namun, siapa sangka bahwa tanah yang tampak subur dan pabrik yang berdiri kokoh itu menyimpan kisah kelam yang hingga kini menghantui penduduk desa. Maria pertama kali datang ke desa itu sekitar tahun 1915. Kehadirannya sebagai seorang nonik Belanda yang penuh pesona mencuri perhatian penduduk setempat. Wanita itu dikenal memiliki kulit putih bersih, rambut pirang panjang, dan mata biru yang tajam, sehingga banyak orang di desa itu terpesona oleh kecantikannya. Meski penampilannya sangat mencolok di tengah masyarakat desa yang mayoritas petani, Maria segera disambut dengan hangat oleh pemimpin desa dan para penduduknya. Maria tidak hanya sekadar membeli tanah dan membangun pabrik padi, tetapi ia juga membawa sistem penggilingan yang lebih modern dibandingkan dengan yang sudah ada di daerah itu. Dengan itu, ia berharap bisa membuat pabriknya berkembang pesat. Dia bahkan mengajak banyak penduduk desa untuk bekerja di pabriknya, membayar mereka dengan upah yang cukup tinggi untuk standar desa tersebut. Namun, meskipun pabriknya tumbuh subur, bayang-bayang kesedihan dan kegelapan mulai melingkupi kehidupan Maria. Di balik senyum manisnya, ada rasa kesepian yang mendalam. Maria yang tinggal sendirian di rumah besar di tepi pabrik seringkali terlihat murung, terutama setelah malam tiba. Tidak ada yang tahu pasti apa yang membuat Maria begitu rapuh. Tetapi desas-desus mengenai kehidupan pribadinya mulai tersebar. Ada yang mengatakan bahwa Maria memiliki kekasih dari kalangan pejabat kolonial Belanda, namun hubungan mereka tidak berakhir bahagia. Ada juga yang mengatakan bahwa Maria diperlakukan dengan sangat kejam oleh para penguasa Belanda di Batavia, yang menuntutnya untuk menjaga kehormatan keluarganya. Tak seorang pun yang tahu persis, karena Maria selalu menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Pada suatu malam yang gelap dan penuh hujan deras, kejadian mengerikan itu terjadi. Pabrik padi milik Maria yang pada malam hari tampak sunyi dan sepi, tiba-tiba menjadi tempat terjadinya tragedi yang tak terbayangkan. 3 pria yang dikenal sebagai para pekerja kasar yang bekerja di pabrik padi itu, berencana untuk merampok dan melakukan tindakan kejam terhadap Maria. Mereka mendatangi rumah besar Maria dengan alasan ingin berbicara tentang masalah pekerjaan. Namun, malam itu tidak ada yang tahu bahwa percakapan itu akan berakhir dengan tragedi yang mengerikan. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, suasana berubah menjadi tegang. Maria yang tak pernah mengira akan diserang, terkejut saat 3 pria itu dengan kekuatan kasar mereka menyerangnya. Mereka memerkosanya secara brutal, tanpa belas kasihan, dan setelah itu meninggalkannya terkapar di lantai kayu rumah besar yang gelap. Namun, mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka akan menuntun pada sebuah kutukan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Maria yang saat itu sekarat, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk berbisik dalam hati, menyimpan dendam yang begitu dalam. Tidak ada yang tahu pasti apakah wanita itu mengutuk mereka atau mengutuk tanah tempat pabrik itu berdiri, tetapi yang pasti, kejadian malam itu menjadi awal dari kutukan yang mengerikan. Keesokan harinya, Maria ditemukan oleh beberapa pekerja pabrik yang datang lebih pagi. Mereka menemukan tubuh Maria terkapar tak bernyawa dengan wajah yang penuh luka dan darah. Kematian Maria mengguncang seluruh desa. Banyak yang berpendapat bahwa kematiannya adalah akibat dari perbuatan kejam para pria tersebut, tetapi ada juga yang percaya bahwa ada kekuatan gelap yang mengintai. Namun, bukan hanya kematian Maria yang mengerikan, tetapi juga apa yang terjadi setelahnya. Pabrik padi yang tadinya ramai, mulai mengalami penurunan yang drastis. Mesin-mesin penggilingan padi seringkali rusak tanpa alasan yang jelas, dan hasil padi yang diproduksi sangat buruk. Beberapa pekerja yang terus bekerja di pabrik itu mengaku sering mendengar suara-suara aneh, seperti tangisan Maria yang memanggil-manggil dari dalam bangunan besar. Berita mengenai kejadian ini menyebar dengan cepat, dan sejak saat itu, pabrik padi yang dulu megah mulai dikenal sebagai tempat yang angker. Penduduk desa mulai merasakan kehadiran yang tidak wajar,
terutama pada malam hari. Mereka yang berani mendekat seringkali melihat bayangan wanita berpakaian putih yang melintas di antara mesin-mesin penggilingan padi, atau mendengar langkah kaki yang menapaki lantai kayu yang usang. Tak lama setelah kematian Maria, para pekerja yang terlibat dalam pemerkosaan itu satu persatu mengalami nasib yang mengerikan. Mereka yang terlibat dalam kejahatan itu mulai mati dengan cara yang misterius dan mengerikan. Salah satunya ditemukan terkapar di tengah rawa-rawa, tubuhnya hancur lebur seolah-olah ada sesuatu yang menggerogotinya dari dalam. Lainnya ditemukan dengan mata terbuka lebar, ternganga dalam ketakutan, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Namun, bagi penduduk desa, kejadian-kejadian itu hanya menjadi awal dari serangkaian peristiwa aneh yang tak dapat mereka pahami. Mereka mulai percaya bahwa jiwa Maria belum tenang, dan pabrik padi miliknya telah menjadi tempat terkutuk yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Pabrik padi yang dulunya menjadi sumber kehidupan bagi penduduk desa, kini menjadi tempat yang dihantui oleh bayangan masa lalu yang kelam. Tidak ada yang berani lagi bekerja di sana, dan rumah besar milik Maria kini terbengkalai. Desa Sumber Rahayu pun mulai diliputi oleh ketakutan yang mendalam. Pihak berwenang yang datang untuk menyelidiki kematian Maria juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi, tidak ada bukti yang cukup untuk menuntut para pelaku, dan banyak yang memilih untuk mengabaikan kejadian itu sebagai musibah biasa. Namun, semakin lama, semakin banyak orang yang melaporkan pengalaman aneh dan mengerikan yang mereka alami ketika mendekati pabrik padi tersebut. Pada suatu malam, seorang pria yang penasaran dengan kisah Maria memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Namun, apa yang dia temukan di dalam pabrik padi itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pria itu bernama Arif, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa Sumber Rahayu dan mendengar cerita-cerita mengerikan tentang pabrik padi milik Maria. Meskipun banyak yang memperingatkannya untuk tidak mendekat ke sana, rasa ingin tahu Arif lebih besar. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang perlu diungkapkan, sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan malam. Ia ingin membuktikan bahwa cerita-cerita horor itu hanya hayalan belaka. Suatu malam yang gelap, ketika angin malam berhembus kencang, Arif memutuskan untuk pergi sendirian ke pabrik padi. Desa itu sudah sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang menggerakkan dedaunan. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri jalan setapak menuju lokasi pabrik yang sudah lama terbengkalai itu. Suasana di sekitar pabrik terasa sunyi dan mencekam, seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakan Arif. Ketika ia sampai di depan pagar besar pabrik, Arif berhenti sejenak, memandangi bangunan tua itu. Pabrik padi yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini tampak seperti tempat yang terlupakan. Dinding-dindingnya sudah kusam dan retak, jendela-jendela tertutup debu, dan pintu gerbang utama yang besar kini terbuka sedikit, memberikan celah yang cukup untuk seseorang masuk. Dengan hati-hati, Arif melangkah memasuki area pabrik. Suara langkah kakinya yang ringan terasa sangat jelas di tengah kesunyian yang tebal. Tanpa ia sadari, bayangan-bayangan hitam mulai berkumpul di sekelilingnya, seolah-olah ada sesuatu yang tak tampak yang mengintai. Namun, Arif terus berjalan, mengabaikan perasaan cemas yang mulai merayap di hatinya. Ia memutuskan untuk mengeksplorasi ruangan di dalam pabrik, tempat di mana mesin-mesin penggilingan padi dulu bekerja tanpa henti. Ketika ia menyalakan senter yang dibawanya, sinar cahaya itu menyapu sekeliling ruangan yang gelap. Mesin-mesin penggilingan yang rusak terlihat seperti patung-patung yang terdiam dalam kekosongan. Namun di antara reruntuhan itu, Arif merasa seolah ada yang hidup, sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, sebuah suara pelan terdengar di telinganya, seperti suara seseorang yang sedang menangis. Arif berhenti dan menoleh, matanya menyapu seluruh ruangan, tetapi ia tak melihat apa-apa selain kegelapan yang semakin menyelimuti. Suara tangisan itu semakin jelas, semakin dekat, dan seolah-olah berasal dari sudut ruangan yang lebih dalam. Tanpa berpikir panjang, Arif mengikuti suara itu, meskipun perasaan takut mulai merayap ke dalam dirinya. Saat ia sampai di sudut pabrik, cahaya senter menyoroti sebuah pintu kayu tua yang tampak sangat usang. Pintu itu setengah terbuka, dan suara tangisan semakin terdengar jelas dari dalam. Arif menarik napas dalam-dalam dan menguatkan dirinya. Dengan langkah hati-hati, ia mendorong pintu itu sedikit demi sedikit, dan ketika pintu terbuka,
Ia melihat sebuah ruangan yang tampak kosong, namun ada sesuatu yang aneh di sana. Di tengah ruangan itu, ada sebuah kursi tua yang terbalik, dan di bawah kursi, terdapat jejak-jejak darah yang membekas di lantai kayu. Tanpa disadari, Arif merasa hawa dingin tiba-tiba mengelilinginya, membuat tubuhnya merinding. Suara tangisan yang ia dengar semakin keras. Namun kali ini suara itu terdengar begitu dekat, seolah berasal dari belakangnya. Arif berbalik dengan cepat. Namun yang ia lihat bukanlah manusia. Bayangan putih yang samar-samar muncul di hadapannya, sebuah sosok wanita dengan gaun putih panjang yang mengalir. Rambut panjangnya tergerai, dan wajahnya yang pucat terlihat tanpa ekspresi. Mata biru wanita itu memandang Arif dengan tatapan yang kosong, seakan-akan ia melihat sesuatu yang tidak ada. Arif terdiam, tubuhnya kaku karena ketakutan. Sosok itu mulai bergerak mendekat, perlahan-lahan, dengan langkah yang tak mengeluarkan suara. Arif merasa tubuhnya seperti dibekukan oleh pandangan tajam wanita itu, seolah-olah jiwa dan raganya mulai dipisahkan oleh kekuatan yang tak tampak. Akhirnya, sosok itu berbicara dengan suara serak, "Kenapa kau datang ke sini, Arif?" Arif hampir tidak bisa bernapas saat mendengar suara itu. Suara itu sangat familiar. Suara yang ia dengar dalam desas-desus desa tentang Maria, wanita Belanda yang mati mengenaskan. Ia tahu, tanpa ragu, bahwa itu adalah suara Maria, dan sosok yang ada di hadapannya bukanlah orang hidup, melainkan arwah yang terperangkap dalam kesedihan dan kemarahan yang mendalam. "Maria, apakah kau?" Arif berusaha untuk berbicara, meskipun bibirnya terasa sangat kering. Sosok itu, dengan tatapan yang penuh kebencian, mengangkat tangannya. Arif merasa seluruh tubuhnya seolah tertarik oleh kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, ia merasakan kehadiran sesuatu yang sangat berat, seolah-olah dunia ini menekan tubuhnya dari segala arah. "Kau datang untuk mengungkap kebenaran, tetapi kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Suara Maria bergema dalam kepala Arif, meskipun bibirnya tak bergerak. Arif mencoba untuk melawan, mencoba untuk bergerak. Namun tubuhnya terasa sangat berat, seolah-olah ia terperangkap dalam jaring tak kasat mata. Dalam sekejap, bayangan putih itu mendekat dan menatap Arif dengan penuh amarah. Di tengah kecemasannya, Arif bisa melihat dengan jelas bahwa wajah Maria berubah menjadi sangat mengerikan. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi dengan luka-luka mengerikan, bekas-bekas darah yang mengering, dan mata biru yang dulunya penuh kesedihan kini penuh dengan kebencian yang membara. "Ini bukan hanya tentangmu, Arif. Ini tentang mereka yang mengkhianatiku, tentang mereka yang mencabut hidupku." Suara Maria terdengar seperti seruan penuh kemarahan. "Aku tak akan pernah pergi. Aku akan membuat kalian semua merasakan penderitaan yang tak akan pernah berakhir." Tiba-tiba, Arif merasakan dirinya terhempas jauh dari tempat itu. Ketika ia terjatuh di lantai, sosok Maria menghilang dalam kabut yang tebal, dan ruangan itu kembali sunyi. Arif terengah-engah, tubuhnya lemas, dan keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Ia merasa seperti baru saja selamat dari sesuatu yang sangat mengerikan. Namun, ia tahu satu hal, Maria tidak akan pernah membiarkan siapapun keluar dari tempat itu dengan mudah. Pabrik padi miliknya adalah tempat yang terkutuk, dan Arif hanya baru saja menyentuh permukaan dari teror yang sebenarnya. Apa yang terjadi di dalam pabrik itu bukanlah akhir dari kisah ini, melainkan baru saja dimulai. Setelah kejadian itu, Arif tak bisa tidur nyenyak. Ia terjaga sepanjang malam, merasakan ketakutan yang mendalam menyelimuti tubuhnya. Sosok Maria yang muncul di depan matanya, wajahnya yang penuh dengan luka dan kebencian, terus menghantuinya dalam setiap helaan napas. Walaupun ia berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa semua yang dilihatnya hanyalah hayalan yang timbul akibat ketakutan, hatinya tahu bahwa tidak ada yang biasa dari pengalaman itu. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mengintai di balik pabrik padi milik Maria. Keesokan harinya, Arif mencoba untuk melupakan kejadian malam itu dan melanjutkan kehidupannya, meskipun rasa cemas tak kunjung hilang. Ia merasa tidak bisa lagi berada di desa itu dengan tenang, seolah-olah Maria terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Namun, perasaan aneh itu semakin intens seiring berjalannya waktu. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan yang tak jelas, melihat bayangan yang melintas di depan matanya,
dan merasakan hawa dingin yang tak wajar menyelusup ke dalam rumahnya. Ia memutuskan untuk kembali ke pabrik padi, bukan untuk menyelidiki lebih jauh, tetapi untuk mencari penjelasan. Mungkin ada sesuatu yang bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dengan perasaan hati-hati, Arif menuju pabrik pada suatu sore yang kelabu. Pabrik itu tampak lebih menakutkan dari sebelumnya, seolah bangunan tua itu semakin menyelimuti dirinya dengan aura gelap yang tak terjangkau. Sesampainya di depan pabrik, Arif merasakan ada sesuatu yang berbeda. Pagar besar yang sebelumnya sedikit terbuka kini tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah tempat itu benar-benar terkutuk, kosong tanpa jiwa. Namun, Arif merasa tak bisa mundur. Ia merasa seperti ada panggilan yang memaksanya untuk masuk. Tanpa pikir panjang, ia mendorong pintu utama yang berat dan memasuki kawasan pabrik. Ruangan yang semula kosong dan sunyi kini terasa lebih tertekan. Suasana yang begitu sunyi seperti menutup semua jalan keluar. Arif melangkah perlahan. Setiap langkahnya membuat debu-debu tua berterbangan di udara. Ia mulai menyusuri lorong-lorong gelap pabrik, mencoba mencari tahu lebih dalam tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh para pekerja dan orang-orang di desa. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang kematian Maria dan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Namun, semakin jauh Arif menjelajah, semakin kuat pula perasaan aneh yang menyelimutinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, langkah berat yang seolah mengikutinya. Arif berhenti, menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menjawabnya. Ia kembali melangkah. Namun suara langkah kaki itu semakin jelas dan semakin dekat. Seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti setiap gerakannya. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Arif, jangan masuk lebih dalam. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Suara itu begitu dekat, seolah berasal dari dalam dinding atau mungkin dari sudut ruangan yang gelap. Arif membeku. Suara itu seperti Maria. Suaranya yang penuh amarah dan kesedihan. Arif merasa semakin terjepit. Namun rasa takut yang begitu besar membuatnya semakin terdorong untuk mencari jawaban. Ia tidak bisa mundur. Ia harus mengetahui kebenaran. Langkah kaki yang semakin mendekat itu akhirnya berhenti. Arif menoleh ke kiri, dan di sana, di ujung lorong yang gelap, ia melihat sosok yang tak asing lagi. Wanita itu berdiri tegak. Wajahnya tidak terlihat dengan jelas karena bayangan gelap yang menghalangi cahaya. Tapi Arif tahu siapa dia. Maria. Sosok Maria tampak seperti berada dalam kebingungannya sendiri. Matanya kosong dan tidak tampak seperti manusia lagi. Wajahnya yang pucat dan penuh luka itu mengarah ke Arif. Namun tubuhnya tetap tegak tanpa bergerak. Arif merasa seolah-olah jiwa dan tubuhnya mulai terpisah satu sama lain. Ia ingin lari, tetapi kakinya seperti terikat, tak mampu bergerak. Maria akhirnya berbicara. Namun suara itu tidak keluar dari mulutnya. Sebaliknya, suara itu bergema dalam kepala Arif, menembus ke dalam kesadarannya, membuat jantungnya berdebar kencang. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Tidak ada yang bisa lari dari kutukan ini. Tiba-tiba, seluruh pabrik tampak berguncang. Mesin-mesin yang sudah lama mati tiba-tiba berbunyi, suara berderak dan bergetar memenuhi udara. Pintu-pintu terbuka dengan sendirinya, dan dari dalam kegelapan, muncul bayangan-bayangan lain, sosok-sosok yang tak bisa dijelaskan. Mereka tampak seperti roh-roh yang terperangkap, entah itu pekerja yang mati di tangan kekejaman para pria itu, atau orang-orang yang datang sebelumnya mencoba mengungkap kebenaran. Arif merasa udara di sekitarnya semakin berat, semakin padat. Setiap napasnya terasa sesak, dan kakinya mulai gemetar. Maria bergerak mendekat, namun kali ini ia tidak berjalan, melainkan melayang. Tubuhnya yang seperti dililit kabut hitam bergerak dengan cara yang tak wajar. Mereka telah menghilangkan hidupku. Suara Maria terdengar lebih keras dan penuh kebencian. Dan aku akan menghancurkan kalian semua yang datang ke sini, termasuk kamu, Arif. Arif yang kini hampir tak bisa bernapas lagi, merasakan tangan yang dingin menyentuh wajahnya. Tangan itu terasa seperti es,
seolah-olah mampu membekukan darah dalam tubuhnya. Ia ingin berteriak, namun suaranya terbungkam. Semua tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan. Matanya mulai terpejam, dan ia merasa tubuhnya jatuh ke dalam lubang yang dalam dan tanpa ujung. Namun, sebelum ia sepenuhnya kehilangan kesadarannya, suara Maria kembali bergema dalam kepalanya, lebih lembut, lebih penuh dengan keputusasaan. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini, sampai mereka yang menghancurkanku mendapat balasan. Ketika Arif terbangun, ia mendapati dirinya tergeletak di luar pabrik, terengah-engah dengan tubuh yang lelah. Pabrik itu tampak lebih sunyi dari sebelumnya, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi. Namun, Arif tahu bahwa malam itu, ia hanya menyentuh sebagian kecil dari teror yang sebenarnya. Maria masih ada di sana, di dalam pabrik yang terkutuk itu, menunggu untuk membalas dendam pada mereka yang berani datang lebih dekat. Hari-hari setelah kejadian di pabrik padi, Arif merasa hidupnya seperti tak pernah kembali normal. Meski tubuhnya selamat dan ia berhasil keluar dari pabrik, hatinya terasa hampa dan terperangkap dalam ketakutan yang terus menggerogoti pikirannya. Setiap kali ia menutup matanya, wajah Maria yang penuh luka dan amarah itu muncul dalam ingatannya, menghantui setiap detik dalam hidupnya. Ia tahu, meskipun telah meninggalkan pabrik itu, kutukan Maria belum berakhir. Sesuatu yang lebih gelap masih mengintainya. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan dari ketakutan yang ia rasakan. Desas-desus mengenai kejadian yang menimpa Arif mulai tersebar luas. Banyak orang yang mendekati Arif, bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di pabrik itu. Beberapa orang di desa mengklaim bahwa mereka merasakan perubahan besar sejak kejadian tersebut. Pabrik padi yang dulunya hanya menjadi kenangan kelam bagi penduduk desa kini mulai terasa semakin terkutuk. Arif merasa terpojok, tak bisa lagi menghindar dari takdirnya. Satu-satunya cara untuk berhenti dihantui oleh Maria adalah dengan mengungkapkan seluruh kebenaran, meskipun ia tahu itu mungkin berarti akan membawa lebih banyak penderitaan. Ia memutuskan untuk mencari orang-orang yang lebih tahu tentang Maria, dan akhirnya, setelah beberapa hari melakukan pencarian, ia bertemu dengan seorang perempuan tua di desa yang dikenal dengan nama Nenek Tuminah. Nenek Tuminah adalah sosok yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama desa. Ia tahu banyak hal tentang sejarah desa, termasuk tentang Maria dan pabrik padi yang terkutuk itu. Dengan hati-hati, Arif mengunjungi rumah Nenek Tuminah di pinggiran desa. Rumah itu terletak di ujung jalan, jauh dari keramaian, dikelilingi pohon-pohon besar yang tumbuh rimbun. Begitu Arif masuk, Nenek Tuminah menyambutnya dengan tatapan tajam dan penuh pemahaman. "Arif, kau datang mencari jawaban, bukan?" tanya Nenek Tuminah dengan suara yang pelan dan penuh wibawa. Arif mengangguk, merasa ada perasaan lega yang datang ketika ia melihat sosok tua itu. "Nenek, saya ingin tahu lebih banyak tentang Maria. Apa yang terjadi padanya? Apa yang membuat pabrik itu menjadi terkutuk?" Nenek Tuminah menghela napas panjang dan duduk di kursinya yang usang. Maria. Sosok yang cantik, namun penuh dengan luka batin yang tak terlihat. Banyak orang yang hanya melihat kecantikannya, namun tidak pernah tahu penderitaan yang ia alami. Maria datang ke desa ini dengan harapan dan impian besar. Ia ingin membuat pabrik padi yang dapat memberikan kehidupan bagi banyak orang. Namun, hidupnya dipenuhi dengan kehancuran. Nenek Tuminah melanjutkan ceritanya. Maria, pada awalnya, menikah dengan seorang pria Belanda yang kaya raya. Namun, suaminya itu sering pergi ke Batavia dan mengabaikan Maria. Ia menjadi sangat kesepian. Disinilah, para pria yang bekerja di pabriknya mulai melihat kesempatan. Mereka memanfaatkan ketidakberdayaan Maria dan menjerumuskan wanita itu ke dalam penderitaan yang sangat dalam. Suatu malam, sekelompok pria itu datang ke rumah Maria dan memperkosa dia. Mereka menghancurkan hidupnya. Dan pada malam yang sama, pabrik padi itu mulai dikutuk. Arif mendengarkan dengan seksama, merasakan rasa ngeri yang semakin dalam. Tapi mengapa ia tidak bisa pergi? Mengapa ia masih ada di sana? Nenek Tuminah menatap Arif dengan serius. Itulah yang membuat kutukan ini begitu kuat.
Maria tidak hanya dibunuh oleh fisik, tetapi juga oleh kehormatan dan jiwanya yang dihancurkan. Ia merasa terhina, terluka, dan dikhianati. Saat kematiannya datang, ia berjanji untuk membalas dendam, untuk memastikan mereka yang telah merusaknya merasakan apa yang ia rasakan. Namun, jiwa Maria tidak bisa tenang, dan pabrik itu tetap menjadi tempat di mana ia terperangkap, menunggu pembalasan. Arif merasa dirinya tenggelam dalam ketakutan yang mendalam. Pabrik itu, tempat Maria mati mengenaskan, bukan sekadar bangunan yang terlupakan. Ia adalah jantung dari kutukan yang telah mengikat jiwa Maria untuk selamanya. Arif menyadari bahwa ia tidak hanya dihadapkan pada kematian Maria, tetapi pada kenyataan bahwa dirinya, dan mungkin seluruh desa, akan terus dihantui oleh arwah Maria jika ia tidak bertindak. "Jadi apa yang harus saya lakukan?" tanya Arif. Suaranya bergetar. Nenek Tuminah terdiam sejenak, memandangi Arif dengan tatapan penuh makna. "Ada satu cara, Arif. Jika kau ingin menghentikan kutukan ini, kau harus membuat Maria merasa bahwa balas dendamnya sudah cukup. Kau harus memanggil roh-roh yang terperangkap di dalam pabrik itu, dan memohon padanya untuk melepaskan semua kebencian dan kesedihannya. Tapi itu tidak mudah. Banyak yang telah mencoba, dan mereka semua gagal." Arif merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Tapi bagaimana caranya? Bagaimana saya bisa melakukannya?" Nenek Tuminah menunduk, menarik napas panjang sebelum menjawab, "Kau harus masuk ke dalam pabrik itu sekali lagi, Arif. Tetapi kali ini, jangan hanya mencari jawaban untuk dirimu sendiri. Kau harus membantu Maria menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Kau harus menyampaikan permintaan maaf dari orang-orang yang telah menyakiti dia, meskipun mereka sudah mati, dan meyakinkan arwah Maria bahwa penderitaan yang ia alami tidak perlu diperpanjang lagi." Arif tahu ini bukan tugas yang mudah. Bahkan, sepertinya hampir mustahil. Tetapi ia juga tahu, jika ia tidak melakukannya, Maria akan terus menghantuinya, menghantui seluruh desa, dan kutukan itu tak akan pernah berhenti. Dengan tekad yang bulat, Arif kembali ke pabrik padi. Begitu ia tiba di depan pintu gerbang yang sudah rapuh, ia merasa udara di sekitar pabrik terasa lebih dingin. Bayangan-bayangan tampak melayang di sekelilingnya, seolah-olah pabrik itu hidup. Hatinya berdebar, namun ia melangkah dengan yakin. Ia memasuki pabrik, menerobos kegelapan yang menutupinya. Setiap langkahnya disertai oleh bisikan dan suara-suara aneh yang membuatnya merinding. Namun ia tetap maju. Begitu sampai di ruang yang sama, tempat ia bertemu dengan Maria sebelumnya, ia berdiri diam. Semua mesin yang dulu tak berfungsi kini terlihat bergerak, berputar perlahan. Dan di tengah ruang itu, muncul sosok Maria lagi. Wajahnya yang hancur dan mata yang penuh kebencian memandang Arif dengan tatapan yang tajam. "Maria," kata Arif dengan suara penuh ketakutan namun juga penuh harapan. "Aku di sini untuk membantu. Aku tahu kau menderita. Aku tahu kau dihancurkan. Tetapi jika kau terus menginginkan balas dendam ini, kau hanya akan terperangkap selamanya. Aku mohon, lepaskan semua rasa sakitmu. Lepaskan kemarahanmu." Maria mengangkat tangannya, dan Arif merasakan tubuhnya seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun, ia tak mundur. Ia tetap berdiri tegak, berusaha menyampaikan kata-katanya yang penuh harapan. "Maria, jika kau bisa mendengar aku memohon padamu. Biarkan kami, biarkan dirimu, untuk akhirnya menemukan kedamaian." Suasana itu hening sejenak. Arif merasa seluruh dunia berhenti berputar. Lalu, sebuah suara lemah terdengar, seperti bisikan angin. "Aku tidak bisa." Suara Maria begitu rapuh, seperti datang dari jauh. "Aku terluka, aku tak bisa melepaskan ini." Tapi dengan ketulusan dalam hatinya, Arif tidak menyerah. Ia terus berbicara, meyakinkan Maria bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan luka yang lebih besar daripada melepaskan kebencian dan membiarkan jiwa itu pergi dengan damai. "Kau tak perlu menghancurkan lebih banyak lagi. Kau pantas mendapatkan kedamaian." Tiba-tiba, Arif merasakan hawa yang sangat dingin mengelilinginya, dan tubuh Maria perlahan-lahan menghilang, lenyap dalam kegelapan yang dalam.
Mesin-mesin pabrik yang tadi berputar perlahan mulai berhenti, dan suasana yang sebelumnya begitu mencekam kini terasa lebih tenang. Arif tersungkur, kelelahan. Namun, ia tahu, Maria akhirnya telah menemukan kedamaian yang ia cari selama ini. Pabrik padi itu tidak lagi terkutuk. Desa Sumber Rahayu pun perlahan mulai melupakan bayang-bayang ketakutan yang menghantui mereka. Tetapi bagi Arif, pengalamannya di pabrik itu akan tetap tinggal dalam ingatannya selamanya. Sebuah pelajaran tentang penderitaan, kebencian, dan akhirnya, pembebasan.